Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu, salam kenal. Di sini saya akan berbagi tips dari kegunaan sebuah kiprok pada motor atau regulator pada motor. Ini ada bermacam dari bentuk dan fisik dari sebuah regulator atau kiprok motor. Dan kebetulan di sini saya ada sebuah kiprok punyanya motor karburator lama, atau teman-teman bisa jumpai untuk kiprok seperti ini punyanya Beat karburator, Vario karburator, Mio karburator, Vega ZR, Absolute Revo. Dan di sini sangat berpengaruh sekali atau penting sekali untuk pemilihan dari sebuah kiprok motor. Dan di sini untuk jenis kiprok ini kita bisa lihat dengan mudah dari warna di soketnya sini. Untuk soketnya atau plastiknya ini warnanya hijau, dan di sini ada beberapa bagian dari motor ini, dari sebuah pengisian alat pengisian sebuah motor. Ini ada 4 pin, ada 4 bagian. Kita bisa menggunakan salah satu dari keempat pin. Kita gunakan cukup 3 bagian, dan yang satunya ini tidak kita pakai. Ini teman-teman bisa memanfaatkan kiprok atau regulator dari sebuah motor, membuat alat pengecasan yang sangat baik atau terbilang otomatis dan tidak merusak dari sebuah aki itu sendiri. Dikatakan otomatis dikarenakan saat kita pakai secara terus-menerus pada alat cas yang kita buat, ini kita bisa lakukan, baik dilakukan pengecasan selama 12 maupun 24 jam non-stop. Ini tidak bermasalah atau tidak merusak dari akinya itu sendiri, tetapi malah lebih bagus atau dapat menyimpan arus yang lebih besar dengan proses pengecasan yang lebih lama. Oke, seperti itu kelebihan dari sebuah alat atau alat pengecasan dari sebuah kiprok motor yang sudah saya pakai beberapa tahun. Kita bisa melihat dari sebuah kelistrikan di motor, kita manfaatkan dari sistem pengisian di spool motor. Ini teman-teman yang hobi otomotif pasti paham. Kita manfaatkan dari sistem pengisian di motor, spool di motor, kemudian kita ambil dari bagian ground atau ke bodi motor, dan tentunya yang satunya lagi kita ambil yang jalur ke aki atau jalur pengisian. Oke teman-teman, dan untuk posisinya saat kita solder atau kita tambahkan kabel, ini untuk posisinya seperti ini. Oke, maaf saya tulis di tangan teman. Oke, hanya untuk pin dari kiprok yang berwarna hijau. Oke, kita lihat posisinya seperti ini. Kita solder pakai kabel, kita ambil jalur yang sini. Oke, jalur yang sebentar. Oke, kita ambil jalur yang sini. Ini di sini saya memakai trafo. Kita ambil jalur yang sini. Ini ke trafo. Kemudian di sini ke aki. Ini ke jalur aki yang di sini, dan kemudian yang di bagian atas ini adalah jalur ke negatif atau bodi motor. Oke, seperti ini. Ini pengisian, kemudian ke aki jalur positif, kemudian di sini jalur negatif. Oke, di sini. Dan di sini adalah jalur lampu atau penerangan di motor yang jalur sini. Oke, jalur sini pengisian ke arah lampu atau penerangan lampu. Di sini tidak kita gunakan, dan ini jangan sampai kita hubungkan untuk
jalur ke trafo, karena ini arus dari short atau arus masuk ke kiprok ini sangat besar sekali. Oke, bisa merusakkan dari sebuah trafonya itu sendiri jika kita salah memasang di posisi sini, di posisi lampu. Dan untuk kiprok ini kita bisa memanfaatkan di jalur lampu yang rusak, tetapi pengisian di motor itu normal. Kita bisa memanfaatkan tanpa membeli yang baru untuk alat cas. Oke teman-teman, di sini teman-teman juga bisa siapkan diode 6 ampere seperti ini. Kemudian kapasitor 50 volt 100 mikrofarad dan lampu LED. Oke, lampu LED untuk warnanya di sini saya memakai biru. Ini yang 5 mili. Teman-teman juga bisa menggunakan yang 3 mili dan sebuah resistor 1K 1 kilo ohm untuk resistornya. Untuk warnanya ini coklat hitam merah. Oke, untuk yang 1K coklat, coklat hitam merah. Oke, untuk di sini ini kodenya berbeda, tapi di realnya atau aslinya itu coklat hitam merah. Dan untuk jalur dari pemasangan lampu LED-nya ini yang kecil, plat kecil di LED-nya ini ke jalur positif, dan yang besar ini adalah jalur negatif. Untuk posisinya seperti ini. Dan untuk pemasangan dari resistor ini bisa di sini di jalur positif, tidak masalah. Oke, seperti itu. Dan di sini sudah ada cas yang saya gunakan di sebuah motor. Oke, di sini sudah ada cas yang saya sudah pakai dari menggunakan kiprok motor yang sebelumnya. Oke, seperti ini. Dan untuk kiprok yang saya gunakan ini harus kiprok yang orisinil atau yang asli, supaya bisa bekerja atau outputnya itu otomatis di 14,5 volt. Ini kita harus memakai kiprok yang orisinil atau yang asli. Dan di sini untuk jalurnya, jalur pengisian dari alat casnya kita bisa menggunakan trafo yang 5 ampere. Ini saya kebetulan memakai yang CT, trafo CT 5 ampere. Ini bisa juga teman-teman menggunakan trafo CT yang 3 ampere. Dan untuk jalur dari yang penggunaan CT, ini kita bisa menggunakan 2 buah diode seperti ini. Oke, 2 buah diode. Kita pilih output yang ke 18 volt. Dan untuk jalur negatifnya kita pilih yang 0, yang CT. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk jalurnya tadi kita lihat ini yang input ke yang keluaran dari trafo, kita masukkan ke sebelah kanan atas, dan yang ke sebelah kanan bawah ini ke jalur pengisian aki. Oke, dan untuk selanjutnya yang warna biru ini adalah jalur negatif, atau kita bisa hubungkan jalur negatif seperti ini. Oke, ini yang kiri atas ini adalah jalur negatif. Oke, kita tidak gunakan yang kiri bawah. Di kiri bawah yang sini ini adalah jalur lampu, ini tidak kita gunakan. Dan untuk selanjutnya di sini saya tambahkan 2 buah diode seperti ini secara seri ke arah ground atau negatif dari trafonya itu sendiri. Dan di sini tujuannya untuk menaikkan output voltase jika kita menggunakan 2 buah diode. Ini bisa menaikkan dari output asli di kiprok motor itu 14,5 volt. Jika kita menambahkan diode untuk posisinya strip-stripnya yang putih ini menghadap ke bodi atau ke negatif, ini bisa menaikkan 1 volt, jadi outputnya ini menjadi 15,5 volt seperti itu. Dan di sini saya tambahkan sebuah saklar, ini berfungsi untuk menjemper atau menghubungkan langsung jika kita
tidak menggunakan diode ini. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini saya tambahkan LED. Oke, LED seperti ini. Oke, LED yang 1 mili. Maaf, LED-nya ini saya memakai yang 3 mili dan kebetulan di sini untuk LED-nya ini 5 mili. Ini masih bisa berfungsi, dan sebuah kapasitor, sama untuk kapasitornya 100 mikrofarad 50 volt. Kita bisa tambahkan di jalur sini, oke teman-teman. Oke, seperti ini supaya lebih mudah kelihatan. Ini adalah jalur negatif. Oke, untuk jalurnya seperti ini yang negatif ke CT, ini negatif dari lampu LED-nya ke CT, dan yang positif, oke, jalur positif dari LED-nya, dari lampu LED-nya ini maupun dari kapasitornya ini ke jalur, oke, input atau output menuju kiprok. Kita pasang di sebelah sini, oke, di jalur sini. Untuk yang jalur positif dari lampu LED-nya, yang ada kapasitornya ini tujuannya adalah untuk melihat atau indikator arus pengisian atau indikator ampere. Ini saya tambahkan seperti ini, dan saya tambahkan kapasitor supaya lebih stabil untuk output voltase saat dilakukan pengecasan. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk melakukan pengecasan pada alat cas yang saya buat ini menggunakan aki 12 volt. Oke, aki 12 volt punyanya produk ini. Oke, kita akan coba tes. Oke, kita pasang jalur di positifnya sini, kita pasang negatif, kemudian positif. Oke, ini 12,9 volt. Oke, untuk pertama di sini saya tidak hubungkan langsung dengan aki. Kita lihat saat kita nyalakan langsung, ini bagaimana proses dari sebuah pengecas alat cas dari kiprok motor. Oke, kita on kan. Oke teman-teman, ini saat belum diberi beban seperti ini atau belum terhubung ke aki, belum dilakukan pengecasan, ini 23,5 volt atau mendekati 24 volt. Oke, seperti itu. Dan kita akan coba pasang di japit yang positif ini kakinya. Oke, seperti ini. Oke, ini outputnya langsung stabil saat pengecasan di 14,4 volt. Ini otomatis tidak naik maupun tidak turun, tetap stabil di 14,4 volt. Oke, dan untuk LED-nya ini sudah menyala sangat terang sekali atau nyalanya biru. Ini pertanda bahwa arusnya itu sudah penuh. Dan di sini saya akan coba untuk merubah dari output pengecasannya ini menjadi 15,5 volt, dan kita lihat reaksi di lampu LED-nya, reaksi nyalanya. Oke, kita akan coba pindah. Oke, kita tes. Oke, meredup. Kita pindah lagi. Ini 15,5 volt, kita pindah lagi. Oke, kita lihat reaksi di nyalanya LED-nya, di nyala LED-nya. Oke, meredup sedikit. Oke. Oke, kembali ke 14,4 volt. Oke, seperti itu teman-teman. Karena di sini untuk aki ini sudah penuh atau pengecasannya, arus pengisiannya sudah normal, sudah bagus, sudah besar, jadi tidak kelihatan untuk lampu LED-nya saat dilakukan pengecasan. Jadi intinya di sini untuk lampu LED-nya jika nyalanya terang itu arus pengisiannya itu sudah mendekati nol atau sudah penuh dari kapasitas akinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tips tentang alat cas
yang bisa teman-teman coba di rumah atau bisa membuat di rumah dengan menggunakan trafo 3-5 ampere, kiprok motor, diode, switch, volt digital, kipas angin. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Jika ada salah maupun kekurangan maupun tempat yang kurang berkenan di teman-teman, semoga dimaafkan. Salam sukses, salam berkarya, salam kenal, dan salam sukses buat teman-teman semuanya, YouTuber, pemirsa YouTube. Semoga dilancarkan rezeki dan diberi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.